Kira-kira setelah masuknya misalkan kepala tadi ke dalam penjara, kira-kira masih banyak enggak yang mau rebutan jadi duduk jadi kepala BGN itu? Pasti banyak rebutan. Nah, itulah yang saya tak masuk akal tuh. Kenapa gitu loh? Itulah yang disebut dengan iman tak ada tadi. Jangan tersinggung, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Semoga kesehatan Bapak Ibu istiqamah dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan berdoa untuk orang yang sakit, syifaan ajilan insyaallah. Isfihim anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama wala alam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, ada dua hadis tapi serupa makna. Hadis yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu alaikum sittan. Saya bacakan hadisnya. Inni akhafu alaikum sittan. Aku mengkhawatirkan terhadap umatku, kata Nabi, kelak ada 6 hal, 6 perkara, kata Nabi. Yang pertama, imaratus sufaha wa safkud dima wa bai'ul hukmi wa qati'atur rahim wa nashun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira wa kasratus syurati. Hadis ini dihukumi sahih. Salah satu ulama yang mengatakan ini hadis sahih, Al-Albani, dalam kitabnya Sahihul Jami'. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, badiru bil amal salih atau badiru bil a'mal khisalan sittan. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan perbuatan, bersegera bil a'mal khisalan sittan, 6 perkara. Tapi badiru, bersegeralah ini melakukan perbuatan yang sebaliknya daripada perbuatan tersebut. Nanti kita lihat. Yang pertama, imaratus sufaha. Maka tinggalkan perbuatan ini, lakukan perbuatan yang lebih baik. Yang kedua, wa kasratus syurati. Persoalan-persoalan militer. Wa qati'atur rahim, jaga silaturahim. Artinya kalau ada yang memutus, kita menyambung. Wa bai'ul hukmi, jual beli hukum, jangan diikuti. Wa istighfafan biddam, saling membunuh, tinggalkan. Saling menjaga. Nashwun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Orang yang dengan Quran tapi mereka tak mengamalkannya, cuma sekedar membaca dan menjadikan barang untuk sebagai kepentingan. Yuqaddimuna ar-rajul laysa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimuna illa liyughanniyahum. Kata Albani, kemudian At-Tabrani akhrajahu At-Tabrani dalam hadis ini, yuqaddimuna ar-rajul, ada seorang pemuda yang mencoba menyampaikan maksud tersebut, tapi ternyata pemuda yang menyampaikan ini adalah pemuda yang a'maq, dangkal pengetahuannya. Kemudian dia tidak memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian dia sampaikan hal tersebut kepada yang lain. Maka janganlah kalian mengikutinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita rujuk kepada hadis yang 6 ini diambil dari beberapa hadis tentang kekhawatiran Nabi. Judul kitabnya yang dulu kita pernah bahas di sini. Judul kitabnya Akhwafa ma akhafu alaikum, Al-Arba'una hadithan fi khawfin Nabi an ummatihi. Judul kitabnya itu, judul bukunya, kekhawatiran Nabi. Ada 40 hadis yang menjadi kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman. Kita mulai. Yang pertama, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh.
Pemimpin yang bodoh ini adalah sumber masalah. Sumber masalah. Pertanyaannya adalah sufaha itu artinya apa? Bodoh, safih. Safihun artinya bodoh, juhal, jahil. Kalau bahasa wanabut, bahlul. Itu bahasa wanabut, bahlul ente katanya. Nah, itu artinya bodoh namanya. Tapi tak ada dalam bahasa Arab yang beneran ya. Bahasa Arab beneran itu tidak ada. Bahlul itu nggak ada. Cuma dalam bahasa harian saja. Bahlul ente. Itu cuma bahasanya wanabut. Tapi kalau bahasa Arab resminya safihun atau jahilun, juhal, jahil, juhala, bodoh. Pertanyaannya adalah bodoh dari istilah apa? Bodoh dari segi apa? Kepemimpinankah? Ekonomikah? Atau apa? Di dalam hal ini ulama berpendapat maksud hadis ini safihun an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adamu ittiba'i sunanin Nabi. Pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, pemimpin yang tidak mau mengikuti aturan-aturan Nabi. Namanya pemimpin sufaha, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Mungkinkah pemimpin yang bodoh ini terjerumus atau terjebak atau terjatuh dalam pemimpin yang zalim? Sangat. Karena pemimpin yang cerdas tidak akan mungkin terjebak jatuh dalam kezaliman. Salah satu dampak daripada kebodohan adalah kezaliman. Dampak daripada kebodohan adalah kezaliman. Bagi orang yang bodoh, yang tidak mengerti, yang tidak berilmu, yang tidak mengerti agama, ya membunuh, kemudian korupsi, ya tidak ada masalah. Asal sama-sama senang membunuh misalkan, kemudian korupsi misalkan, kemudian mengambil hak rakyat misalkan. Jadi sekarang ini memang normal betul korupsi itu namanya. Nah, jangan sampai ke MBG pula ya, sudah. Karena baru ketangkap kan. Ya kita tak membahas MBG-nya Pak. Jadi contoh itu Allah tampakkan gitu. Jadi unik Pak, unik. Saya jujur kadang-kadang berpikir mengapa Allah tampakkan itu tapi kok kita nggak ngambil pelajaran gitu. Orang kok masih berebut-rebut mau jadi pemimpin sementara mereka terjebak dalam narapidana, kezaliman. Tapi kok masih rebutan gitu. Kalau bahasa gaulnya, kalau mau tahu Bapak Ibu bahasa gaulnya, kepedean. Sok mampu meninggalkan tradisi yang buruk, tapi justru terjebak. Coba Bapak Ibu pikir, coba kita pakai rasional saja. Kok bisa? Itu terang-terangan ya, terang-terangan dihukumi penjara, koruptor. Kok masih banyak yang rebutan? Kira-kira setelah masuknya misalkan kepala tadi ke dalam penjara, kira-kira masih banyak enggak yang mau rebutan jadi kepala BGN itu? Pasti banyak rebutan. Nah, itulah yang saya tak masuk akal tuh. Kenapa gitu loh? Itulah yang disebut dengan iman tak ada tadi. Jangan tersinggung. Karena kalau dia beriman pasti enggak mau dia, Pak. Nah, kembali kepada tadi, itulah yang disebut dengan imaratus sufaha tadi. Itulah yang disebut dengan kebodohan. Yang dimaksud di situ adalah kebodohan pada aspek sunnahnya Nabi. Tidak mencontoh karakter Nabi, tidak mencontoh perbuatan Nabi. Kalau kita boleh berpikir saja, boleh berpikir dengan akal sehat saja, tidak usah pakai, mohon maaf ya, jangan pakai agama sekarang, jangan pakai agama. Coba berpikir pakai logika akal sehat saja. Ada orang yang terjebak dalam lubang buaya, kira-kira ada enggak orang mau masuk ke situ? Itu kan akal itu. Tapi kok orang berbondong-bondong mau masuk lubang buaya itu? Itulah yang saya enggak paham sampai sekarang itu, saya berpikirnya. Makanya Nabi bilang, ada seorang pemuda menghidupkan api, dihidupkan api oleh pemuda tersebut. Itu binatang melata mendekati api. Nanak pemuda tersebut ditariknya satu-satu. Jangan binatang melata, jangan dekat ke api itu, ditarik satu-satu. Kata Nabi, permisalanku terhadap kalian sama seperti itu. Nabi bilang jangan ke neraka, jangan masuk lubang buaya, tapi semuanya pengen masuk semua.
Nabi tarik satu-satu. Jangan, kata Nabi, jangan. Tapi masuk juga, mau juga. Ah, begitulah bahasanya. Itu yang disebut dengan cerdas, itu tak pada tempatnya. Itu kalau bahasa halus, Pak. Kalau bahasa kasarnya ya itu tadi. Bahasa ini tadi kita pakai bodoh, Pak. Itu bahasa kasarnya begitu. Itu dalam bahasa Nabi, bukan bahasa saya. Imaratus sufaha. Gitu. Maka kecerdasan itu penting. Cerdas itu penting, Pak. Tapi cerdas dengan iman. Cerdas dengan iman. Bukan cerdas tanpa iman. Seolah-olah mata ini buta, tak nampak. Kalau cuma mata yang buta, masih ada kemungkinan keselamatan. Tapi kalau yang buta ini hati, qaswatul qalbi, hati yang buta, hati yang rusak, tak nampak, Pak. Mana tai ayam, mana coklat sama, Pak. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada istilah orang zaman dulu, kalau dia jatuh cinta itu, tai ayam merasa coklat, kata dia. Sekarang saya tanya, coba saya ajak Bapak Ibu berpikir, kalau ada yang bilang begini, kira-kira mohon maaf, itu cerdas atau bodoh? Tapi mengapa orang yang jatuh cinta seperti itu? Karena sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Bapak Ibu, nafsu yang tinggi itu hanya bisa diobati dengan kekuatan iman. Iman yang lemah atau ingin cara menguatkan iman, ada satu yang paling ampuh untuk memperkuat iman itu. Memaksakan diri melakukan amal soleh. Memaksakan. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Bapak Ibu tidak koruptor. Tapi kawan-kawan Bapak Ibu ngajak korupsi barang. Ngajak korupsi. Kira-kira Ibu bermain dengan siapa? Berlawanan dengan siapa ketika itu? Ada berapa musuh Ibu ketika itu? Bapak Ibu, berapa musuhnya? Satu, kawan sendiri. Yang kedua, setan. Yang ketiga, diri kita sendiri. Ibu kuat-kuatan. Kalau tidak kuat, kalau tidak dipaksakan, selesai, Pak. Sekarang saya tanya, Ibu. Ini ada perkumpulan ibu-ibu suka gibah. Ini ada ibu yang tak suka gibah. Cuma kalau dia tak gabung, tak dapat kawan. Kalau dia bergabung, tergantung iman. Kalau imannya kuat, selamat. Tapi kalau tak kuat iman, pasti terjebak juga. Pertanyaannya, ibu-ibu aja jawab, yang bisa jawab. Ibu-ibu masih tetap ingin gabung atau pisahkan diri? Itu jawabannya harus jujur itu. Kalau bohong jawabannya itu adalah, kalau jawaban bohong, kami kan kuat iman Ustaz, insya Allah kami tetap akan bisa bergabung, tapi kami kuat iman. Itu yang disebut dengan jawaban cari aman. Karena mustahil, Pak, mustahil selamat. Orang berbicara menggibahkan orang, ibu tutup telinga, tidak mungkin. Karena ibu ketika gabung dengan orang yang berbicarakan kegibahan orang tadi, kejelekan orang, ibu tutup telinga. Apa kata kawan-kawan tadi? Nggak sopan ente, nggak sopan orang bicara ente tutup telinga. Maka apa yang harus dilakukan? Menghindar. Tapi Ustaz, kalau aku menghindar, mereka akan katakan aku sombong dan aku mohon maaf Ustaz, tak punya kawan. Itulah yang harus kita latih. Sama hal dengan yang tadi. Kalau semuanya korupsi, pemimpinnya suruh bilang korupsi, kalau tidak korupsi mutasi. Ibu pilih mana Bapak Ibu? Pilih mutasi aja, yang penting tidak korupsi, atau cari korupsi terendah, yang penting nggak mutasi. Itu pilihan berat Pak Ustadz. Ya kalau ringan pilihan itu tidak akan saya sampaikan Pak. Pilihannya cuma satu Bapak Ibu, jangan korupsi dan berharap jangan dipindahkan, itu aja. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf. Karena pelakunya rame-rame, mesti kita nggak disukai orang kan. Nah ketika kita tidak disukai orang, kita berusaha melawan diri kita sendiri antara korupsi atau tidak. Nah yang paling berat itu dengan diri kita sendiri. Kalau yang lain itu bisa kita tepis Pak. Cuma kadang-kadang hasutan syaitan itu banyak caranya Pak. Tak bisa lewat kebijakan, lewat kawan. Tak bisa lewat kawan, lewat diri sendiri. Tak bisa dengan tiga ini. Ada yang paling ampuh untuk mengorek-ngorek itu Pak, yang menghasut itu. Lewat istri. Kata istri, bang,
Sekali ini aja bang korupsi tak apalah. Yang penting abang jangan dimutasi dulu. Suami tadi nggak apa-apa mutasi, yang penting aku tidak korupsi. Tapi karena bang, pikirkan bang, anak kita sekolah. Kalau abang pindah bagaimana? Mau tak mau ganggu, terganggu juga. Kata suami, oke lah, biarlah aku kali ini korupsi. Tapi cukup kali ini aja ya. Alhamdulillah tidak ketahuan. Besok diajak lagi korupsi. Kira-kira korupsi lagi nggak? Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Hari ini nolak, besok menikmati. Hari ini nolak, besok nikmati. Nah besok kalau sudah semua instansi ini korupsi, maka tidak ada lagi istilah penjara bagi koruptor. Nah terus bagaimana Pak Ustaz? Semuanya akan melakukan korupsi. Dan apa yang akan muncul? Akan muncul fatwa kehalalan atau kemubahan korupsi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berdampak negatif besar atau tidak? Itulah kalau mohon maaf pemimpinnya supaha. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, tidak beriman, kebijakan itu akan kembali kepada mohon maaf kebodohan, kezoliman, kemaksiatan. Sehingga mohon maaf Pak, kadang-kadang kita Bapak Ibu pasti selalu melihat berita yang bermunculan. Di Makassar itu pemimpinnya, Gubernur Makassar itu buat perda tentang menghalau sampai ke akar-akarnya. Nah, saya berharap nih Riau juga begitu Pak. Berharap kita Riau punya perda yang menghabisi sampai ke akar-akarnya. Begitu juga Kota Pekanbaru, berarti siapa tuh? Wali kota. Juga harus begitu. Sampai ke akar-akarnya. Itu kira-kira cerdas apa tidak? Cerdas. Tapi kalau ada satu daerah, kepala daerah justru mendukung korupsi bagaimana? Justru mendukung kezaliman. Kira-kira cerdas apa tak cerdas itu? Kenapa dikatakan bodoh? Karena mohon maaf Bapak Ibu memberikan peluang kepada kehancuran kepada masyarakat. Satu, imaratus